Al-Faruq, Khalifah Umar bin Khattab, tersungkur akibat tikaman pisau seorang majusi. Tubuh Umar segera diusung ke rumahnya, tak jauh dari Masjid Nabawi. Dalam kondisi tak berdaya dan lemah, tak ada yang terpikir oleh Umar kecuali nasib kaum muslimin. Umar pun menunjuk 6 orang sahabat paling mulia dan membentuk tim agar memilih salah satu dari 6 sahabat mulia sebagai pengganti dirinya. Ila Ali bin Abi Thalib. Wa anta ya Talha? Ana aj'alu amri ila Uthman bin Affan. Ana أسلم أمري إليك يا عبد الرحمن. بارك الله فيكم. إذن الأمر محصور بيننا نحن الثلاثة، أنت يا عثمان وأنت يا علي وأنا. الوقت يمر ولا يمكن ترك المسلمين هكذا بلا خليفة مدة طويلة. Setelah pemilihan alot selama lebih 3 hari, pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah, terpilihlah sahabat mulia Utsman bin Affan sebagai khalifah di usianya yang ke-70 tahun. Ayuhan nas, inni sa'altukum fi amrina hadha sirran wa alaniyah, jam'an wa ashtatan, hatta khalastu ila an-nisa'i fi khudurihin, wa sa'altu al-wildan, wa man yaridu min ar-rukban wal a'rab al-madinata 3 ayyamin bilayaliha. فرأيت أن عامة الناس لا يعدلون بعثمان. يا عثمان، هل أنت مبايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ اللهم نعم. اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد. أيها الناس، تعالوا فبايعوا أميركم عثمان بن عفان. Inilah khalifah kaum muslimin ketiga sepeninggalan Rasulullah setelah Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Para sahabat ketika itu setelah wafatnya Umar radhiyallahu anhu, mereka lebih menginginkan Abdurrahman bin Auf sebagai khalifah. Dan sebetulnya Abdurrahman bin Auf juga tahu akan keinginan masyarakat ketika itu, tetapi dia memilih untuk mengundurkan diri dari pencalonan setelah semalam sebelumnya, di malam sebelumnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa kekhilafahan itu setelah Abu Bakar, kemudian Umar, berikutnya adalah hak Utsman. Oleh karena itu, setelah ia mengundurkan diri dan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada masing-masing calon dan kemudian melakukan survei di masyarakat, memang Utsman lebih dominan, lebih cocok dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib, terutama dengan pertanyaan terakhir ketika Ali ditanya untuk dibaiat, dia mengatakan tidak sanggup kecuali memang ditunjuk akan lakukan sepenuhnya, semampunya. Sementara Utsman bin Affan ketika diminta berbaiat, dia mengatakan dengan sangat tegas, ya, aku sanggup melakukannya. Tampilnya Utsman bin Affan sebagai khalifah menjadi berkah tersendiri bagi kaum muslimin. Selama 6 tahun pertama, sahabat mulia menantu Rasulullah ini mengikuti jejak Khalifah Umar bin Khattab dalam memimpin kaum muslimin. Pribadinya yang lemah lembut dan bersahaja membuat kaum muslimin hidup dalam kenyamanan dan kedamaian. 12 tahun pemerintahan Utsman itu 6 tahun yang pertama itu adalah tahun di mana masyarakat begitu bahagia. Masyarakat begitu senang sekali, pemimpinnya sangat lembut, sangat adil, sangat dermawan, ya. Pemimpin yang betul-betul khalifah yang rasyid, dan ini membuat masyarakat menjadi sangat nyaman. Sebenarnya dari 12 tahun itu kalaupun dibagi 2, 6 tahun pemerintahan yang sangat nyaman, 6 tahun belakang itu mulai muncul masalah. Walaupun sebenarnya masalah itu baru muncul besar di 2 tahun terakhir saja. Di
Jadi kalau di 12 tahun, kemudian 10 tahun Utsman begitu luar biasa. Tiba-tiba sejarah Utsman menjadi sangat keruh hanya oleh 2 tahun yang terakhir, itu masalah. Karena 2 tahun yang terakhir pun nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya sejarah tentang Utsman banyak sekali dimasuki oleh kepentingan sehingga muncul berbagai macam kisah yang palsu tentang fitnah di seputar Utsman. Utsman bin Affan yang memang memiliki kekayaan berlimpah sejak sebelum Islam tak pernah disibukkan dengan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Tak pernah sekalipun mengambil gajinya sebagai khalifah. Bahkan sahabat mulia ini lebih banyak memberi kepada orang lain dari harta kekayaannya sendiri. Menjadi khalifah kaum muslimin di wilayah yang sangat luas seperti Jazirah Arab, kawasan Persia, Syam, dan Mesir, Utsman bin Affan mengabdikan sisa hidupnya yang sudah lanjut usia untuk kepentingan kaum muslimin dan tegaknya agama Islam. Allahu Akbar, Allah. Selain mempertahankan kebijakan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan yang dikenal banyak bekerja dan sedikit bicara ini banyak membuat kebijakan baru yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin hingga sekarang. Masjid Nabawi yang menjadi pusat pemerintahan Khalifah Islam diperluas sehingga bisa menampung jumlah jemaah kaum muslimin yang terus saja meningkat. Sejarah mencatat Utsman bin Affan adalah yang pertama melakukan perluasan masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, di Raudhah, kemudian setelah Raudhah itu ada banyak tiang-tiang yang lebih rapat. Itu adalah masjid aslinya. Sehingga kita sebenarnya bisa, kalau kita lihat tiang di atasnya itu ada tulisan-tulisan. Dan tulisan-tulisan itu, umpamanya ini adalah tiang siapa, ini tiang, itu tiang dulu ada sejarahnya. Itu masjid aslinya. Hanya kecil saja, dari Raudhah lebar lebih sedikit saja, di zaman Nabi SAW. Tentu tidak cukup, zaman Umar ada perluasan, dilebarkan lagi. Termasuk Masjid Nabawi yang perlu diketahui adalah setelah Raudhah, pagar Raudhah itu ke depan, ke arah shaf ke depan, itu ada beberapa shaf. Itu bukan perluasan zaman Khulafaur Rasyidin, tapi itu perluasan zaman Turki Utsmani, zaman Ottoman. Perluasan Khulafaur Rasyidin bukan ke sana arahnya, tapi tetap berbatas Raudhah itu, kemudian ke arah samping sana, ke arah belakang. Ya, karena di sebelah, kalau kita menghadap ke kiblat, sebelah kirinya adalah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Maka sini adalah Raudhah, kemudian mimbar, kemudian perluasan ke sana, perluasan ke belakang. Perluasan terus dilakukan dari zaman Umar, dilakukan perluasan itu. Zaman Utsman juga dilakukan perluasan itu. Bahkan Utsman bersemangat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi pernah memberikan sebuah jaminan pahala yang sangat agung, ya, kepada siapapun yang mau meluaskan masjid Rasulullah SAW itu. Di usianya yang sudah lanjut, Khalifah Utsman bin Affan masih tegar dan senang berdakwah, bahkan ke penjara-penjara. Sebagai sahabat dekat dan menantu Rasulullah, Utsman dikenal memiliki pengetahuan agama yang mumpuni. Ijtihad-ijtihadnya banyak diikuti kaum muslimin setelahnya hingga sekarang. Ada beberapa ibadah yang di zaman Utsman itu ada sedikit perbedaan. Umpamanya ketika ada azan, ya, Utsman ketika itu ada azan 2 kali untuk azan Jumat. Azan pertama adalah azan di pasar, yang kedua adalah azan di masjid, gitu ya. Dan Utsman berpendapat, mengapa harus ada azan 2 kali? Azan pertama di pasar untuk mengingatkan bahwa sebenarnya hari ini adalah hari Jumat, jadi kalian segera bersiap untuk menuju ke masjid. Jadi ini ijtihad. Kenapa? Ketika itu
ketika itu tidak ada suara-suara seperti hari ini, tidak ada bahkan tidak ada peralatan yang bisa menjangkau mereka, mengingatkan bahwa hari ini adalah hari Jumat. Maka kemudian Utsman mengingatkan dengan azan di pasar, sehingga orang bersiap bahwa ini hari Jumat. Baru nanti azan di masjid. Nah, ini jaminan dari Nabi SAW. Makanya ketika ijtihad ini dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian mereka telah mendapatkan jaminan legitimasi dari Nabi, maka ini adalah sesuatu yang legitimit dan tidak ada masalah. Sahabat Utsman bin Affan yang mendapat gelar Zu Nurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah menjadi pribadi matang dan menjunjung tinggi keadilan. Segala persoalan yang muncul di kalangan kaum muslimin dihadapi dengan ketenangan dan kelembutan, sekalipun bahaya maut mengancamnya. Ketenangan dan kelembutan yang melekat dalam pribadi Utsman bin Affan tak lantas membuat sahabat mulia ini berhenti menyebarkan Islam ke berbagai wilayah seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Sejarah mencatat Utsman bin Affan mengirimkan pasukan muslimin ke berbagai wilayah yang kembali murtad setelah ditaklukkan pendahulunya seperti ke Iskandaria, Mesir, dan wilayah Persia. Namun di tangannya pula, Islam menyebar ke kawasan Asia seperti Kabul, Afghanistan, Samarkand, dan Azerbaijan. Dari Mesir, muslimin digerakkan ke wilayah Afrika Utara hingga Maroko. Bahkan kawasan laut pun tak lepas dari perhatian Utsman bin Affan. Pulau Siprus di Eropa pun ditaklukkan oleh Angkatan Laut Pertama yang dibentuk oleh Utsman bin Affan. Saat pasukan muslimin menaklukkan Azerbaijan, terjadilah peristiwa penting yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Pasukan muslimin yang berasal dari wilayah berbeda saling hujat
karena berbeda pendapat dalam bacaan Al-Quran. استهدوا بالله واقرأوا قراءتنا فقراءتنا أفضل بل قراءتنا أفضل قراءة أبي موسى أفضل بل قراءة ابن مسعود أفضل. Inilah yang kemudian menjadi inspirasi pengumpulan Al-Quran dalam satu bacaan, yaitu bacaan Quraisy. Al-Quran inilah yang menjadi standar bacaan kaum muslimin di dunia hingga sekarang. Itulah mengapa Al-Quran yang kini menjadi pegangan kaum muslimin di dunia saat ini disebut dengan Mushaf Utsmani. Namun pengumpulan bacaan dengan standar bahasa Quraisy inilah diantaranya yang kemudian memunculkan api fitnah dalam sejarah Islam. Fitnah yang disebar oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah menjalar ke semua wilayah dan menggugat berbagai masalah yang berujung pada tuntutan agar Utsman meletakkan jabatannya sebagai khalifah. Api fitnah tak lagi bisa dibendung, sementara Utsman tak ingin memadamkan dengan kekerasan. Tahun 35 Hijriah, Utsman dibunuh oleh para penebar fitnah setelah mereka mengepung rumahnya selama 40 hari. Utsman mengatakan, aku hari ini berpuasa karena semalam aku bermimpi. Aku bertemu Rasul, Abu Bakar, dan Umar. Kemudian Rasul mengatakan, irji, innak muftirun indi ghadan. Pulanglah Utsman, besok kamu akan buka puasa bersama saya di sini. Maka Utsman mengatakan, aku hari ini akan berpuasa. Hari Jumat ketika itu, di hari Kamis dia berpuasa, hari Jumat dia berpuasa. Maka kemudian Utsman sempat bertemu dengan seorang sahabat yang tetap meminta untuk melakukan perlawanan, tapi Utsman larang. Utsman mengatakan, sore ini adalah merupakan hari terakhir saya. Kalau pagi ini saya masih di dunia, maka sore nanti insya Allah saya sudah menjadi seseorang yang masuki dunia akhirat, sudah memasuki akhirat. Menjelang maghrib itulah masuk musuh-musuh itu, para pemberontak itu. Kemudian mereka menendang, memukul, menusuk, bahkan ada yang menusuk dada Utsman berkali-kali. Luar biasa, dia menarik jenggotnya dan seterusnya. Utsman jatuh tersungkur wafat. Itu adalah hari Jumat menjelang maghrib, persis seperti kalimat Nabi. Utsman, kau akan berbuka bersamaku di sini. Ini sebuah kemuliaan, siapapun yang memusuhi Utsman, maka mereka tahu mereka bermusuhan dengan orang yang berbuka puasa bersama Nabi SAW di surga sana. Benar yang dikatakan Rasulullah SAW. Utsman bin Affan dijamin masuk surga. Namun di akhir hayatnya, ia harus menghadapi fitnah besar yang sekaligus menjadi penyebab wafatnya. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى